Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Palangkaraya, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan melanjutkan bab 3, yaitu pengembangan paragraf. Kalimat-kalimat topik yang merupakan inti gagasan penulis itu harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Untuk menyelaraskan kalimat-kalimat dalam paragraf itu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan kata-kata transisi yang merupakan konjungsi dan ungkapan penghubung antar kalimat. Mengulangkan kata-kata kunci, menggunakan kata ganti, dan mendayagunakan keterpautan isi. Itu semua dapat disajikan dengan baik jika penulisan menguasai teknik-teknik pengembangan paragraf. Tiap-tiap kalimat itu merupakan kesatuan kecil dalam karangan untuk menyampaikan suatu maksud. Sedangkan paragraf merupakan kesatuan yang lebih besar, yang tersusun dari satu atau lebih kalimat yang merupakan kesatuan yang utuh untuk menyampaikan suatu gagasan. Kalimat-kalimat dalam paragraf di bahu-membahu, bekerja sama untuk menerangkan, melukiskan, menguraikan, dan mengulaskan suatu gagasan yang menjadi subjek dalam paragraf itu, atau tema. Pembicaraan. Sebuah paragraf dikembangkan menjadi menurut sifatnya. 1. Kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau ilmiah disusun menurut susunan waktu. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif. Dengan pengembangan setiap bagian dalam proses, pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan suatu secara berturutan, selangkah demi selangkah menurut perturunan waktu. Susunan itu dapat dikatakan sebagai sangat sederhana karena perincian bahan keterangan dilakukan secara turun dalam kronologi. Sering terjadi bahwa peristiwa pertama tidak begitu penting dan menarik sampai seluruh rangkaian peristiwa berkembang. Perkembangan paragraf dalam ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini biasanya digunakan untuk menulis yang ingin memaparkan suatu yang dilihatkannya. Penglihatannya dengan mengambil posisi tertentu, pemaparan dimulai secara turun dari benda yang terdekat ke benda yang lebih jauh atau dalam letaknya, dari suatu ruang ke ruang lain. Kesinambungan antar bagian yang dipaparkan harus terjaga agar isi paragraf dapat dipahami dan diikuti oleh pembaca. Kemudian definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seseorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dalam tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Istilahnya dalam kalimat topik, dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas. Untuk memberikan batasan yang menyeluruh dari suatu istilah, terkadang-kadang penulis menguraikan secara panjang lebar dalam beberapa kalimat, bahkan dapat mencapai beberapa 85 paragraf. Dalam hal itu, prinsip kesatuan dan kepaduan dalam paragraf harus tetap terjaga.
definisinya, persyaratan yang tepat mengenai arti suatu kata atau konsep. Definisi yang baik menunjukkan batasan-batasan pengertian suatu kata secara tepat dan jelas. Kemudian, analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan, baik bentuk maupun fungsi. Untuk menjelaskan kepada pembaca tentang suatu yang tidak dipahaminya dengan baik, pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan suatu yang tidak atau kurang dikenal dengan suatu yang dikenal, baik oleh umum. Tujuannya untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal.